Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Filsafat dan Etika Profesi Hukum. Pada sesi ini, kita akan membangun dasar berpikir yang akan menemani Anda sepanjang studi hukum. Belajar hukum bukan hanya menghafal pasal. Anda juga perlu memahami untuk apa hukum ada, nilai apa yang dijaganya, dan bagaimana seorang profesional hukum harus bertindak. Di ruang kuliah, pengadilan, kantor advokat, sampai lembaga publik, pertanyaan tentang keadilan, tanggung jawab, dan integritas selalu hadir di balik setiap keputusan hukum. Karena itu, filsafat hukum dan etika profesi hukum penting bagi calon sarjana hukum yang tidak hanya cakap berpikir, tetapi juga matang secara moral. Secara sederhana, filsafat adalah upaya berpikir secara mendalam tentang hidup manusia. Filsafat tidak berhenti pada apa yang tampak, tetapi bertanya tentang makna, dasar, dan tujuan. Dalam pembahasan ini, manusia dipahami sebagai makhluk yang utuh. Karena itu, kita tidak bisa menilai manusia hanya dari kecerdasannya atau hanya dari tindakannya semata. Dimensi pertama adalah rasa. Rasa berkaitan dengan perasaan, kepekaan, hati nurani, dan kemampuan menangkap nilai baik dan buruk dalam pengalaman hidup. Dimensi kedua adalah retio. Inilah kemampuan bernalar, menimbang alasan, mencari kebenaran, dan menyusun pertimbangan yang masuk akal. Dimensi ketiga adalah raga. Manusia hidup dalam tubuh, bertindak dalam dunia nyata, bekerja, berinteraksi, dan mengalami batas-batas konkret kehidupan. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri. Rasa tanpa nalar bisa hanyut, nalar tanpa rasa bisa kering, dan keduanya tanpa tindakan nyata tidak akan membentuk kepribadian yang utuh. Bagi mahasiswa hukum, pemahaman ini penting. Seorang calon profesional hukum harus peka, rasional, dan mampu bertindak tepat dalam kenyataan sosial. Dalam konteks Indonesia, cara memahami manusia, kehidupan, dan hukum tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup bangsa. Landasan itu dirumuskan dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara dalam arti formal, ia juga memuat pandangan filosofis tentang manusia sebagai pribadi yang hidup bersama sesama alam dan Tuhan. Karena itu, manusia tidak dipahami sebagai individu yang berdiri sendiri. Manusia selalu berada dalam hubungan, dan hubungan itu menuntut keseimbangan. Prinsip keseimbangan berarti kepentingan pribadi tidak boleh memutus ikatan dengan masyarakat. Kemajuan juga tidak boleh merusak alam, dan kekuasaan tidak boleh melupakan tanggung jawab kepada Tuhan. Dari sini, hukum dipahami bukan sekadar alat mengatur. Hukum harus menjaga harmoni kehidupan bersama, melindungi martabat manusia, dan mencerminkan nilai keadilan sosial. Itulah sebabnya studi hukum di Indonesia perlu dibangun di atas dasar filosofis yang sesuai dengan jati diri bangsa, bukan hanya pada teknik penerapan aturan. Pengetahuan memberi kita kemampuan untuk memahami dunia dan mengambil keputusan. Namun dalam bidang hukum, pengetahuan saja belum cukup jika tidak diarahkan oleh tanggung jawab moral. Hukum memberi kerangka tentang apa yang boleh, wajib, dan dilarang. Etika menuntun bagaimana aturan itu dijalankan secara benar, adil, dan manusiawi. Ketika pengetahuan, hukum, dan etika berjalan bersama, masyarakat lebih mungkin mencapai ketertiban yang tidak menindas, perdamaian yang tidak semu, dan keadilan yang bermartabat. Sebaliknya, pengetahuan hukum tanpa kompas moral bisa berubah menjadi alat pembenaran. Seseorang mungkin tampak benar secara prosedural, tetapi melukai rasa keadilan. Bagi calon profesional hukum, tanggung jawab itu nyata. Setiap analisis, nasihat, dan keputusan hukum selalu berdampak pada martabat hidup orang lain. Ketika kita berbicara tentang keadilan, kita sebenarnya berbicara tentang manusia. Keadilan lahir dari kesadaran bahwa setiap orang memiliki nilai yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Akal budi membantu kita menilai alasan dan membedakan yang patut dari yang tidak patut. Hati nurani menjaga agar penilaian itu tidak terlepas dari kemanusiaan. Dari sini muncul gagasan persamaan. Bukan berarti semua orang sama dalam segala hal, tetapi setiap orang setara dalam martabatnya sebagai manusia.
Keadilan menjadi penting karena ia mencegah kesewenang-wenangan. Dalam relasi sosial maupun relasi hukum, keadilan menahan kekuatan agar tidak berubah menjadi penindasan. Francis Bacon pernah mengingatkan bahwa jika kita ingin memerintah dengan adil, kita harus terlebih dahulu belajar menaati hukum. Gagasan ini menegaskan bahwa kekuasaan juga harus tunduk pada ukuran keadilan. Maka bagi mahasiswa hukum, berbicara tentang keadilan bukan sekadar teori. Ini adalah dasar untuk memperlakukan pihak lain secara setara, rasional, dan bermartabat. Tanpa keadilan, hukum mudah berubah menjadi alat yang sah secara bentuk, tetapi kehilangan jiwa kemanusiaannya. Sekarang kita masuk ke pengertian dasarnya. Filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan, yaitu usaha berpikir radikal, sistematis, dan kritis tentang kenyataan. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat hukum, dasar berlakunya hukum, tujuan hukum, dan ukuran keadilan di balik aturan yang berlaku. Etika profesi hukum membahas standar moral yang seharusnya menuntun perilaku hakim, advokat, jaksa, notaris, dan setiap pelaksana profesi hukum. Ontologi bertanya apa yang sungguh-sungguh ada. Dalam hukum, pertanyaan ini muncul ketika kita menelaah apa hakikat norma, hak, kewajiban, dan subjek hukum. Epistemologi bertanya bagaimana kita mengetahui sesuatu. Dalam studi hukum, ini terkait dengan cara memperoleh pengetahuan hukum yang benar dari penafsiran, bukti, hingga argumentasi. Logika membantu kita menyusun penalaran yang runtut dan menguji apakah sebuah kesimpulan benar-benar mengikuti premisnya. Ini sangat penting dalam analisis perkara dan penyusunan argumentasi hukum. Metafisika membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam tentang realitas, sebab, kebebasan, dan keteraturan. Dalam hukum, pertanyaan ini menyentuh dasar terdalam tentang manusia dan tanggung jawab. Etika menilai baik dan buruk tindakan, sedangkan estetika mengajak kita peka pada harmoni, kepantasan, dan kehalusan bentuk. Keduanya memperkaya kepekaan profesional hukum dalam bertindak dan berkomunikasi. Untuk memahami akar filsafat hukum, kita perlu menengok Yunani kuno. Di sana lahir tradisi berpikir yang sangat memengaruhi cara dunia memahami hukum secara rasional. Pemikiran awal Yunani sering disebut bercorak kosmologis. Para pemikir berusaha memahami keteraturan alam semesta, lalu dari sana mencari dasar keteraturan hidup manusia. Kata filosofia sendiri berarti cinta akan kebijaksanaan. Jadi sejak awal, filsafat bukan sekadar kumpulan teori, melainkan pencarian sungguh-sungguh terhadap kebenaran. Dalam tradisi ini, logos menjadi penting. Logos menunjuk pada akal, nalar, dan prinsip keteraturan yang membuat dunia dapat dipahami. Lalu ada nomos, yaitu hukum, kebiasaan, atau aturan yang mengatur kehidupan bersama. Nomos menunjukkan bahwa hidup bermasyarakat memerlukan ukuran yang disepakati. Ketika logos dan nomos dipertemukan, hukum tidak lagi dipandang semata sebagai perintah yang harus ditaati. Hukum mulai diuji dengan akal, dengan alasan, dan dengan pertanyaan tentang keadilan. Dari sinilah tumbuh dasar pemikiran bahwa hukum yang baik harus masuk akal, teratur, dan mampu memberi keadilan bagi kehidupan bersama. Warisan Yunani kuno tetap relevan sampai sekarang karena pendidikan hukum modern masih bertumpu pada argumentasi rasional dan pencarian dasar keadilan. Selanjutnya, kita perlu membedakan antara hukum positif dan pemikiran filosofis tentang hukum. Hukum positif adalah hukum yang berlaku konkret dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Karena berlaku konkret, hukum positif memberi kepastian. Namun filsafat hukum bertanya lebih jauh apakah hukum yang berlaku itu juga rasional dan adil. Sokrates menekankan pentingnya pertanggungjawaban rasional. Seseorang tidak cukup mengikuti kebiasaan, tetapi harus mampu menjelaskan mengapa suatu tindakan dianggap benar. Plato melihat keadilan sebagai harmoni. Dalam pandangannya, kehidupan yang adil terwujud ketika tiap bagian menjalankan fungsi yang tepat secara selaras.
Aristoteles memberi sumbangan yang sangat besar dengan membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang satu menyangkut pembagian secara proporsional, yang lain memulihkan ketidakseimbangan akibat kesalahan atau kerugian. Melalui para pemikir ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai aturan yang ada, tetapi sebagai bidang yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh akal budi. Bagi mahasiswa hukum, warisan ini penting karena melatih kita untuk tidak berhenti pada bunyi aturan, melainkan terus menguji tujuan, dasar, dan keadilannya. Dari pertemuan pertama ini kita bisa melihat bahwa hukum tidak pernah berdiri sendiri. Hukum selalu terkait dengan pandangan tentang manusia, keadilan, tanggung jawab, dan cara kita hidup bersama. Karena itu, mahasiswa hukum perlu fondasi filosofis yang kuat, integritas yang terjaga, dan keberanian moral untuk menggunakan pengetahuan hukum secara benar. Bekal inilah yang akan membantu Anda tumbuh bukan hanya sebagai orang yang paham aturan, tetapi sebagai profesional hukum yang adil dan bermartabat. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, diskusi ini akan kita lanjutkan lebih jauh agar dasar berpikir Anda semakin kuat dalam membaca hukum dan realitas sosial.